kita bermanfaat gitu. Di depan kita jadi contoh, di tengah kita bangun semangat, di belakang kita mendukung dari belakang. Kemudian yang diharapkan ini siswanya aktif mengikuti kegiatan pelajaran. Alhamdulillah sudah apa ya. Kemudian ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ini yang selalu digaungkan oleh Kiai Dewantara. Jadi anak-anak itu harus belajar sesuai dengan kodrat alamnya, situasinya. Jadi kalau di tempat kita ini karena alamnya itu dia religius, maka munculkan religiusnya. Kemudian kodrat zaman, ini perubahan zaman. Jadi anak-anak juga harus diberi pengetahuan tentang teknologi yang sekarang berlanjut supaya mereka tidak ketinggalan. Kemarin yang disampaikan, yang harus disampaikan itu budaya positif di sekolah. Ini yang diharapkan bagi setiap sekolah supaya sekolah itu membuat budaya positif di sekolahnya, mewujudkan nilai-nilai keyakinan yang diterapkan di sekolah. Mungkin kita belum pernah boleh ya, tapi dalam prakteknya kita sudah ada dia. Ya kayak kalau buang sampah. Tapi semalam itu diharapkan kalau bisa setiap kelas itu membuat keyakinan kelas. Ya, kalau bisa bahasanya bukan peraturan. Kalau peraturan itu kadang banyak anak yang nggak tahu. Dia tertulis saja. Tapi kalau keyakinan kelas itu sama-sama dibuat, sama-sama dijalankan. Ada beberapa contoh keyakinan kelas nih yang saya. Nah, ini contoh di kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi sama-sama disampaikan. Setiap anggota kelas perlu bersenang-senang. Jadi kalau ada yang sedih nanti dihibur, ya. Kemudian nggak nampak panik kecil kan ya. Kemudian bersikap positif, menjadi diri yang terbaik. Kemudian senantiasa membantu di hal-hal yang bisa kita tanamkan di anak-anak kita supaya menjadi keyakinan kelas, supaya nggak ada lagi yang gaduh-gaduh, nggak ada lagi yang buat geng-geng, ya, karena semua sama-sama memberi apa yang diinginkannya untuk kelas dan sama-sama menjaga supaya kelasnya menjadi kelas yang berbudaya positif. Kemudian konsep disiplin positif dan motivasi. Di sini semalam saya agak tertegun karena ternyata konsep disiplin itu kita masih belum pas gitu. Kita masih ada yang pakai hukuman. Ya, jadi semalam disampaikan kalau bisa mendisiplinkan murid itu yang sadar kalau dia salah, baru dia memperbaikinya. Jadi dari dalam diri anak itu, gimana caranya? Selama ini kita kan dari luar, anak itu ribut, atau marahin. Memang aman tapi saat itu aja. Ya, kayak saya nggak pakai sepatu, suruh lari. Udah di situ aja, di situ. Tapi kalau dari dalam diri mereka itu bisa untuk selanjutnya. Ya, misalnya mereka ada yang bermain, kita face to face gitu. Kayak buat dan sering buat ini. Jadi kalau ada anak yang bermasalah dipanggil kantor, tapi nggak malah dia kemana, supaya dia mau membuka hatinya. Karena rupanya setiap anak itu berbuat sesuatu karena mereka punya kebutuhan. Ada anak yang nggak pernah dibelai sama orang tuanya, di sekolah dia menunjukkan hal-hal yang aneh-aneh supaya dia disayang rupanya. Seperti itulah. Kalau di sekolah kita ini kan luar biasa orang tuanya. Makanya kemarin ini harus sampaikan juga karena ini penting. Jadi kalau bisa bukan kita yang mendisiplinkan, tapi dirinya sendiri yang cara kita lah kayak mana mengontrolnya supaya mereka bisa sadar dengan apa yang dibuatnya sehingga memperbaikinya. Ini kata Ki Hajar nih. Disiplin kepada siswa adalah disiplin diri. Sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita
tahu kita salah, kita perbaiki, itu akan lebih langgeng dia, lebih lama daripada kita marahin. Memang bisa kerja, tapi besok diulangnya lagi. Jadi kita berupaya supaya kita bisa menyentuh hatinya lah. Bagaimana supaya tidak mengulangi. Walaupun kadang nggak sabar juga. Itu saya kemarin anak kelas berapa itu? 1 kali tahan, 2 kali tahan, 3 kali yang masih juga, tapi juga ke kantor. Sampai di kantor, wah, kalau bapak semua besok, mulailah itu. Wah, maafnya Pak. Tapi sekarang jumpa alhamdulillah banyak yang nggak kayak kemarin lagi. Jadi sentuhlah hati, sentuhlah dia tepat di hatinya. Semua yang dia ada di mentara itu ya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, pasti dia akan memiliki untuk selamanya. Dan diistilahkan sama Ki Hajar Dewantara itu namanya restitusi. Mungkin ini nggak pernah kita dengar ya kan? Restitusi itu upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Ya, mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas tadi. Ini keyakinan kelas kita Pak. Abangnya salah atau benar? Oh iya salah Pak. Jadi gimana ke depannya? Diperbaiki. Seperti itulah yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu kayak hati rupanya Ki Hajar Dewantara ini ya. Luar biasa. Nah ini tadi yang saya singgung. Anak-anak itu berbuat sesuatu karena mereka punya kebutuhan. Ada kebutuhan kesenangan. Ini kayak saya nih. Saya waktu di sekolah dulu sering kena marah karena saya mau nyanyi. Jadi lagi nulis kalau enggak menyanyi kayaknya enggak enak. Karena kebutuhan kesenangan saya di situ. Kalau guru yang tak ngerti, aku pelajarin ya. Ribut kali kau ya. Tapi kalau kita paham, oh memang di situlah ekspresi kesenangan dia. Ya tapi jangan sampai berlebihan juga lah ya. Memang gaya kan ini. Kalau benar kita di penjara nanti pakai rebahan dia dimasukkan apa? Dimasukkan ke grup nasi. Ya, karena memang itu kesenangan memang kebutuhan. Ada kebutuhan kesenangan, ada kebutuhan kebebasan. Nah, ini orang anak-anak yang sudah bergaduh. Ini dia nih. Kemudian ada kebutuhan ini cinta kasih sayang nih. Tak pernah dielus ayah maknya bunda ini. Makanya dia cari perhatian. Gitu dielus, boy. Karena ini ya saya merasakan karena ayah saya waktu saya umur 1 SMP nggak ada ya. Jadi kayaknya kalau ada orang tua yang merangkul rasanya waduh, ya. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Ini yang sok hebat-hebat itu ini tadi. Ya, kepala geng ini tadi. Memang ada. Memang di diri kita ada. Ya mungkin nanti waktu besar dia menjadi pemimpin ya kan. Cuma sekarang caranya masih belum normal ya kan. Jadi kalau kita nanti mau marah sama siswa kita kembalikan dulu. Oh berarti dia masih menunjukkan dia butuh ini gitu. Ya jadi ada kebutuhan kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang dan penguasaan. Jadi kita tanya dulu lah kalau ada salah. Kalau dulu saya kan nggak gitu. Kalau ada yang melambat dihukum langsung. Padahal kita tanya dulu lambat. Mamanya rupanya dia disuruh udah siap-siap, tapi mamanya nggak antar. Awal hukum juga anaknya. Ya, ternyata harus kita restitusi tadi lah. Kita tanya kita. Jadi bisa muncul kesadaran anak-anak itu. Ini beberapa contoh nih. Ada anak-anak itu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru katanya. Nah, kira-kira kebutuhan apa ya? Kalau dia butuh kali. Kalau sedikit aja kita, tapi janganlah yang laki-laki perempuan ya. Kalau kita ya sejenis lah. Ada rupanya kebutuhan kita dan kasih sayang. Ada anak yang, Bu, aku hebat kan? Nah, ini ternyata kebutuhannya penguasaan.
gaduh sama kawan supaya dibilang hebat. Itu kebutuhan penguasaan. Dan masih banyak yang lainnya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru hari. Ada kita yang nggak perhatian sama muridnya kan? Rupanya itu dia perlu cinta dan kasih sayang. Pakai kucir dua dia, awal biasa. Kalau dia ingin ibu, awal pengen di apa lu bu? Nah ada yang bosan, rupanya dia pengen bebas. Ada yang sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke temanku di depan kelas. Malu dia, juga kurang malu juga ya. Kalau dia negatif, kita sampaikan. Terakhir dia menjadi nggak enak. Jadi ini beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ternyata anak-anak itu berbuat sesuatu, mau baik mau tidak, karena memenuhi kebutuhan dasarnya tadi, kebutuhannya tadi. Ada kebebasan, ada kesenangan, ada cinta dan kasih sayang, ada penguasaan. Jadi dengan ini nanti bisa kita membuat anak-anak itu lebih bisa mengintrospeksi dirinya. Kemudian konsep disiplin positif dan motivasi. Ini yang harus kita perhatikan. Ini sering kita lihat. Ada anak itu yang dia disiplin karena menghindari hukuman. Nah, di depan awak baik aja dia. Di luar, apa yang buatnya? Oh, saya pengusaha. Itu. Di depan saya dia baik. Itu dia. Tapi itu Ini banyak ini di rumah dia baik sampai orang tuanya pernah dulu. Anak saya Pak Pian di rumah baik kali. Gereja kan siapa namanya itu? Yang ada tengeng-tengeng itu. Di sini suka kan kayak gini. Karena dia selama ini mungkin di rumahnya disiplin orang tuanya seperti itu. Kalau nampak ayah emaknya gitu keluar, wah kebutuhan yang tadi nggak terpenuhi, wah. Kemudian ada yang ingin mendapat imbalan dan penghargaan. Nah, ini supaya dapat hadiah, supaya dapat apa, baik ya. Ada seperti itu. Dan yang paling bagus, yang ketiga nih, kemarin kata Pak Ilham, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mau dihukum, mau dapat penghargaan tuh nggak dipikirkannya. Yang penting ini baik, ya sesuai sama apa yang diajarkan di agama kita. Cara kita ini gimana? Ya saya kena di sini nih. Saya kena di sini. Saya sering kasih hadiah sama anak-anak kalau mereka kencang larinya. Ternyata kalau kita ngasih hadiah sama anak yang kencang larinya itu sama yang lainnya jadi hukuman. Awak kan nggak menang dapat hadiah. Saya ulangi lagi. Iya. Ternyata tak bagus juga seperti itu. Ya, biarkan aja, ambil aja mereka berjuang apa. Takutnya keseringan. Iya. Cuma sama yang lain itu banyak berdampak. Apa sudah buat apa ini apa. Padahal itu iya, itu dia. Bisa yang di sininya kita, gimana tadi cara kita lah? Cara kita supaya sesuatu yang terjadi itu mereka sadari dan mereka hargai itu. Gak mesti dikasih hukuman, gak mesti dikasih imbalan. Kalau keyakinan atau tadi aturan di kelas itu sudah ditentukan, mereka buat itu. Cara kita lah, inilah makanya kayak mana lah usaha kita. Kemudian tadi dia menanamkan disiplinnya dengan diskusi yang menciptakan kondisi siswa memperbaiki kesalahannya. Jadi cara kita tadi mengutuk hatinya lah, kita tanya baik-baik, ya, supaya bisa berkelanjutan dia berbuat baiknya. Enggak hanya di depan awak, ada Pak Bian. Baik, dia paling soleh sedunia dia. Gitu nggak nampak, wah.
Nah, di sini dicontohkan kemarin sama Bapak itu. Ada segitiga restitusi. Nggak nampak ya? Jadi kalau ada anak yang bersalah, yang pertama kita lakukan ternyata menstabilkan identitas dulu. Kita kurang bagus beri nasihat kalau anak itu lagi nggak stabil, dia lagi marah, apapun kita buat karet dia kan. Nah, kita tenangkan dulu, kita suruh minum, suruh tenang, suruh duduk. Kalau bisa ngetek dulu dia kan. Pokoknya kalau dia lagi apa, nggak terkontrol ya. Jadi yang pertama kemarin dibilang stabilkan dulu. Kalau udah tenang dia, baru kita sampaikan validasi tindakan yang salah. Nah, anak tadi kira-kira kesalahannya di mana ya? Kalau dia udah tenang kan bisa jawab. Tadi saya ngambil buku kawan saya Pak. Nah, baru balikkan ke keyakinan tadi. Nah, ngambil barang itu salah atau benar? Bagus atau tidak? Gak bagus katanya. Kalau gak bagus, jadi gimana nih? Ya, minta maaf lah Pak sama dia. Jadi dari anak itulah dia bisa benar, itulah caranya rupanya. Selama ini awak kan main cepat singkat, tubi apa segala ya kan. Walaupun kadang udah gak tahan lagi, cubit juga ya kan. Jadi berusaha lah. Ini ada contoh nih. Ini ada anak yang mereka bermain bola, bolanya itu kena kantin gitu. Jadi Pak gurunya ini Pak Joko luar biasa cara memotivasi siswa memperbaiki kesalahannya. Ditanyanya, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya Pak. Baiklah, di sini Bapak bukan mencari siapa yang salah. Bapak mau mencari penyelesaian bersama-sama untuk memperbaiki situasi ini. Seperti itu dia. Jadi nggak mau nyalakan. Nah, itu kadang kalau dia udah salah, mungkin disalahkan, mungkin kali ini dia ya. Jadi kita mau cari solusi dari kesalahan yang sudah dibuat. Di mana tadi dia? Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Balik lagi keyakinan kelas tadi kan. Apakah kita harus bersikap baik satu sama lain? Nah, baru dijawabnya. Menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Kalian berdua ingat, dengan baik keyakinan ikhlas kita kembali. Kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Ya, jadi main-main lempar-lemparan kena ibu gurunya. Lalu, iya Pak, mereka mengakui kesalahannya. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas. Besok kita ke kantin dan kalian bisa memperbaiki sikapnya. Jadi balik lagi, minta maaf, dan sebagainya. Jadi dapatlah solusinya. Jadi ini pelajaran juga sama orang yang cepat emosinya ini kan. Rupanya kita tenangkan dulu. Bapak bukan mau cari siapa yang salah. Bapak membantu cari mana jalan terbaik dari kesalahan yang kita dilakukan. Nah, ini beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada kita yang memberi hukuman, ada yang memberi sanksi. Ini kalau hukuman ini kan kurang baik sama anak-anak sebetulnya. Tapi kalau sanksi atau konsekuensi ini sangat bagus. Semalam dikasih contoh tuh, mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini kira-kira hukuman atau sanksi. Kemarin dikasih tahu ini sanksi. Ya. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Kalau ini hukuman ya. Nah, awak nggak tahu dia udah serapan atau belum, tunggu hari lebih, saya pulang, belum pulang. Kemudian, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Ini jangan kita seperti itu ya kan, suruh bersihin. Taunya habis coretin langsung dijahit. Terakhir nggak bagus juga mejanya. Jadi ini sanksi dan konsekuensi. Kalau
buat salah, perbaiki kesalahannya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Wah, gurunya paling banyak. Ini hukuman ya. Nah, kadang nggak nyambung sama apa yang dibuat sama lain ya kan. Kasihan juga. Seperti itulah. Jadi kita perbaikilah hal-hal yang seperti ini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Jadi kalau udah rusak, kita dia suruh buat lagi. Itulah dia sanksinya. Supaya dia tahu kesalahannya. Berjemur di lapangan basket pukul 12, wah itu bahaya. Karena dia ngobrol sama temannya langsung di minggu penjas ini biasanya. Terlambat hadir belajar 15 menit, diminta untuk tinggal 15 menit. Gitu pula itu. Kalau dia terlambat, nanti pulangnya agak lambat. Jadi sampai waktunya. Iya, ini sanksi konsekuensinya. Konsekuensi lah bahasanya, tidak hukuman dia. Berdiri di depan kelas, bangka satu kaki. Ini udah jelas hukuman ya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Jadi suruh bersihkan. Gak usah malah dihukum, tapi suruh bersihkan. Itu konsekuensinya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat. Ini dia. Ini juga sanksi atau konsekuensinya. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain karena mencederai temannya. Ini juga sanksi. Kalau kayak kemarin di bola, agak rusuh dia langsung saya kasih kartu merah. Nggak boleh pakai. Di Kementerian Pendidikan yang bertujuan untuk membuat perubahan pendidikan di Indonesia. Banyak hal yang berubah dari hal-hal yang disampaikan kemarin. Di sini diterangkan bahwa guru penggerak itu adalah rangkaian kebijakan Merdeka Belajar. Ini yang lagi digaungkan, Merdeka Belajar yang dikucurkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, program ini bertujuan untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia pada masa depan. Jadi adik-adik yang masih muda-muda sangat diharapkan ikut dalam program ini supaya bisa mendorong tumbuh kembang murid secara keseluruhan, muridnya aktif, proaktif, kemudian mengembangkan guru di sekitarnya, saling berbagi, dan pembelajaran berpusat pada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau yang lalu-lalu standar kelulusan, sekarang profil pelajar Pancasila. Kira-kira apa saja itu? Nah, ini dia. Jadi setiap siswa nanti diharapkan siswanya menjadi siswa yang beriman, bertauhid kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Alhamdulillah sekolah kita sudah ya. Kemudian siswanya mandiri, dia mempunyai kemauan untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian bernalar kritis. Di zaman sekarang anak-anak kalau bertanya luar biasa. Kemudian anak-anaknya kreatif, bergotong royong. Ini yang sudah lama hilang dari kita. Bergotong royong ini sudah lama ya. Waktu saya masih kecil kayaknya senang kali. Hari Jumat gotong royong, bersihkan. Nah, sekarang sudah jadi ini digaungkan kembali. Kemudian kebinekaan global, jadi saling menghargai.